Yo, what is up guys? Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Lucky Grandma, di mana bercerita tentang seorang nenek yang terperangkap dalam sebuah perang geng di Chinatown di kota New York. Keterlibatannya berawal saat ia menemukan sebuah tas penuh uang yang ternyata dimiliki oleh gangster lokal di sana. Uang panas tersebut ternyata sedang diperebutkan oleh dua kelompok geng. Penasaran kan gimana keseruannya? Tanpa berlama-lama, kita langsung let's go aja ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan Lele yang sedang meramalkan kehidupan Nenek Wong yang penuh dengan keberuntungan. Terlebih di tanggal 28 Oktober pada tahun itu. Nenek Wong yang mendengar hal itu hanya bisa diam dan tidak begitu mempercayai ramalan tersebut. Dan film Lucky Grandma pun dimulai. Nenek Wong adalah seorang nenek yang biasa hidup sendiri di apartemen kecil miliknya. Ia sudah lama ditinggalkan suaminya karena meninggal dan anak satu-satunya pun telah berkeluarga dan memiliki rumah sendiri. Hari-hari dilalui sang nenek seperti biasanya hingga suatu ketika ia berkunjung ke tempat anaknya Howard. Howard kini hidup bersama Lynn dan ketiga anaknya, David, Peter, dan juga Luna. Saat itu mereka sedang merayakan ulang tahun sang nenek, tapi seperti biasa raut wajah Nenek Wong selalu datar dan juga ketus. Howard begitu menginginkan ibunya untuk dapat tinggal bersamanya, tapi Nenek Wong bersikeras untuk tinggal sendiri di apartemen miliknya. Ia merasa sudah terbiasa hidup di sana dan ia merasa dapat menjaga dirinya sendiri. Setelah kembali ke apartemennya, tak disangka ternyata tanggal yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Pagi hari itu tanggal 28 Oktober dan keberuntungannya pun mulai tampak. Saat ia akan mencairkan uangnya di bank, beberapa petugas menyanyikan lagu riang menyambut dirinya dan memberikan beberapa karung beras sebagai hadiah hari jadi bank yang ke-10. Setelah mendapatkan uang miliknya, Nenek Wong lalu menaiki bus yang akan menuju ke kasino. Singkat cerita, ia dan rombongannya pun tiba di kasino. Ia mulai mencari peruntungan di meja pertamanya. Tak disangka, keberuntungan terus berpihak kepadanya. Karena berada di atas angin, ia pun mempertaruhkan segala yang telah ia dapatkan. Tapi sayangnya, ia kalah telak hingga akhirnya ia kehilangan semua yang telah ia dapatkan. Nenek Wong pun lalu meninggalkan meja terakhirnya dengan penuh kekecewaan. Ia kembali menaiki bus menuju apartemennya. Malam itu ia duduk bersebelahan dengan seorang pria parubaya yang tiba-tiba meninggal dunia. Mengetahui hal itu, Nenek Wong merasa terkejut dan sedikit agak takut. Dan di saat bersamaan, bus yang ia tumpangi pun melaju dengan cepat hingga sempat terseok-seok hingga menjatuhkan sebuah tas ke pangkuan Nenek Wong. Si nenek mulai penasaran isi tas itu. Ia lalu membuka tas tersebut dan alangkah terkejutnya ketika ia mengetahui jika isi tas tersebut adalah uang yang jumlahnya sangat banyak. Kebimbangan yang menyelimuti hati sang nenek akhirnya berakhir dengan dibawanya tas itu ke apartemen miliknya. Saat itu tak seorang pun mencurigai Nenek Wong yang membawa tas yang bukan miliknya karena hari begitu larut. Sesampainya di apartemen, Nenek Wong merasa senang kemudian mengeluarkan isi tas tersebut dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Keesokan harinya, ia menjalankan rutinitas seperti biasa, pergi ke pasar untuk berbelanja sayur dan membeli sebuah barang mewah yang tak pernah ia beli sebelumnya. Namun sepulang berbelanja dan ketika kembali ke apartemennya, ia begitu terkejut karena Lynn dan Little Handsome sudah berada di apartemennya. Mereka adalah kelompok Red Dragon yang mencurigai Nenek Wong. Mereka lalu menanyai keberadaan uang yang mereka klaim milik Red Dragon. Untungnya si nenek bisa selamat dengan terus mengelak dan mereka pun akhirnya meninggalkan apartemen Nenek Wong dengan tangan kosong.
Keesokan harinya, karena Nenek Wong merasa terganggu dengan ular Red Dragon kemarin, ia kemudian mencari Laosei untuk menyewa layanan perlindungan. Ia membayar anak buah Laosei untuk menjaganya setiap waktu dari Red Dragon. Singkat cerita, Nenek Wong mulai dijaga oleh anak buah Laosei yang bernama Big Pong. Dan di hari itu, kebetulan cucunya yang bernama David mengunjunginya di apartemen. Mereka pun kemudian menghabiskan makan malam bersama. 就行了。谢谢你啊。 Setiap hari Selasa, setelah berlatih Tai Chi, Nenek Wong selalu pergi ke salon. Saat menunggu rambutnya dirawat, sang nenek memerintahkan Big Pong untuk mencari teh. Big Pong pun pergi keluar untuk mencari teh. Dan beberapa saat kemudian, Lin bersama Little Handsome datang kembali, lalu mulai menyerang Nenek Wong. Untung kejadian tersebut tidak berlangsung lama karena Big Pong datang tepat waktu. Mereka pun selamat dan kembali ke apartemen. Big Pong kemudian mulai menaruh curiga kepada Nenek Wong karena menurutnya sangat aneh jika Red Dragon tiba-tiba terus menguntit seorang nenek tua tanpa sebab apapun. Bukannya mengaku, si nenek malah terus mengelak dan mengatakan jika ia tidak tahu apapun mengenai hal itu. Karena Nenek Wong merasa terancam dan merasa ramalan tempo hari tidak tepat, ia mendatangi Lei Lei kembali dan menanyakan ramalan selanjutnya. Ternyata keberuntungan Nenek Wong masih sama seperti ramalan Lei Lei yang pertama. Nenek Wong pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut dan segera menemui kawan lamanya yang bernama Benny. Nenek Wong mulai mencari tahu tentang kejadian yang menimpanya malam itu. Ia menceritakan jika minggu lalu sepulangnya bermain dari kasino, ia duduk bersebelahan dengan seorang pria parubaya di bus yang tiba-tiba meninggal mendadak. Hal itu tentu membuatnya terkejut dan juga takut. Benny kemudian menceritakan tentang orang yang Nenek Wong ceritakan. Ternyata orang tersebut meninggal karena terkena serangan jantung. Dan ia merupakan akuntan Snakehead Zhong Liang, yang tak lain adalah adik Fong, anggota komunitas yang dihormati karena layanan relokasinya telah banyak membantu orang. Mendengar informasi tersebut, si nenek merasa sedikit lega karena uang tersebut memang bukanlah milik Red Dragon. Setelah mendapatkan informasi yang ia perlukan, Nenek Wong pun kembali ke apartemennya. Ketika malam tiba, Nenek Wong menghabiskan waktunya untuk menonton bersama dengan Big Pong sambil menceritakan tentang masa lalu Big Pong bersama kekasihnya. Setelah acara selesai, si nenek pamit untuk mandi menggunakan ramuan yang Lei Lei berikan dan di saat yang bersamaan, Big Pong menerima telepon hingga membuatnya pergi keluar apartemen. Dan di saat itulah, Lin dan Little Handsome memukul Big Pong hingga pingsan. Setelah itu, mereka berdua lalu mengobrak-abrik apartemen Nenek Wong untuk mencari tas berisi uang itu. Mendengar keributan dari dalam kamar mandi, si nenek yang belum sempat mandi lalu memberanikan diri untuk melawan Lin dan juga Little Handsome menggunakan kuali. Little Handsome terkapar karena pukulan sang nenek yang begitu keras. Akan tapi, Lin masih mampu berdiri tegak. Ia lalu balik menyerang sang nenek hingga sang nenek tersudut. Untungnya, Big Pong datang tepat waktu dan langsung melakukan perlawanan hingga tak sengaja membuat kepala Lin terbentur meja dan membuatnya kehilangan nyawanya. Big Pong terpaku karena ia baru pertama kali melakukan hal seperti itu. Nenek Wong kemudian memerintahkan Big Pong untuk melakukan sesuatu atas kejadian itu. Tapi Big Pong malah bingung. Hingga akhirnya sang nenek membungkus Lin dengan plastik dan mengikatnya. Big Pong kemudian membuang tubuh Lin ke tempat sampah di sebelah apartemen Nenek Wong. Setelah kejadian itu, Big Pong terus terdiam dan begitu merasa bersalah. Ia bimbang antara harus melaporkan kejadian tersebut atau tidak kepada kakak Fong. Tapi sang nenek mengatakan jika Big Pong tidak perlu merasa begitu bersalah karena ia memang bertugas untuk melindungi dirinya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Nenek Wong dan Big Pong yang menikmati makan malam di rumah cucu-cucunya. Mereka terus terdiam sambil menikmati makan malam. Sesekali cucu si nenek menanyakan asal-usul sang nenek bertemu dengan Big Pong. Keesokan harinya, Nenek Wong sudah berada di apartemennya kembali bersama dengan Big Pong. Ia begitu penasaran dengan jasad Lin yang mereka buang ke tong sampah. Karena kesulitan membangunkan Big Pong, akhirnya pagi itu Nenek Wong mengeceknya sendirian dan mendapati jika jasad itu sudah tidak ada di sana. Ia pun berlalu tanpa merasa curiga.
Seperti rutinitas biasanya, si nenek pergi ke kolam renang untuk berlatih tai chi. Selepas itu, ia masuk ke ruang uap untuk beristirahat sejenak melepaskan stres. Tak disangka, ternyata adik Fong berada di ruangan tersebut dan mulai bercerita tentang kejadian malam itu. Malam di saat Nenek Wong membawa satu tas penuh uang milik Zongliang. Tapi lagi-lagi Nenek Wong berlagak tidak tahu dan berkata jika ia tidak mengetahui apapun tentang uang yang dibicarakan adik Fong. Hal tersebut membuat adik Fong sedikit kesal hingga menaikkan suhu di ruangan uap tersebut dan meninggalkannya sendirian. Sontak hal itu membuat Nenek Wong kesulitan bernafas dan melihat hingga akhirnya ia pingsan. Setelah sadar, ia kemudian berniat untuk pulang. Tapi ternyata supir adik Fong sudah menunggu untuk mengantarnya pulang. Nenek Wong yang merasa curiga berusaha menghindar supir adik Fong. Tapi kejadian tak diinginkan hadir di hadapannya. Little Handsome dan beberapa anak buah Red Dragon sudah menghadang Nenek Wong. Walaupun sudah berusaha menghindar, si nenek masih saja terlihat oleh Little Handsome dan para anak buah Red Dragon. Untungnya, supir adik Fong berhasil menemukan Nenek Wong dan terus berusaha menyelamatkan sang nenek dari gerombolan Red Dragon. Sang supir menyuruh nenek untuk masuk ke sebuah toko perabotan. Sementara dirinya dan kelompok Red Dragon tadi mengalami baku tembak hingga membuatnya dan beberapa orang tewas. Nenek Wong lalu kembali ke apartemen seolah-olah tidak mengalami kejadian buruk. Naas, ternyata perut sang nenek pun terkena tembakan. Dan kabar buruknya lagi, setibanya di apartemen, ia mendapati ruangannya sudah diobrak-abrik dan menemukan sebuah surat yang berisi tentang informasi jika David diculik dan sebagai tebusannya, Nenek Wong harus memberi tas berisi uang yang ia curi di bus pada waktu itu. Tanpa berpikir panjang, sang nenek kemudian mengeluarkan semua uang yang ia sembunyikan di dalam karung beras. Dan tak lama setelah itu, Big Pong masuk dan melihat sang nenek yang sedang sibuk memasukkan uang ke dalam sebuah tas. Big Pong menanyakan dari mana si nenek mendapatkan uang sebanyak itu. Si nenek masih tidak mau mengaku dan mengelak jika uang-uang itu adalah uang pensiunan suaminya yang telah meninggal. Big Pong tidak mempercayainya. Ia lalu mengecek tumpukan-tumpukan uang tersebut. Ternyata uang-uang yang nenek simpan selama ini adalah uang milik Zongliang. Big Pong begitu meyakininya karena pita kas Zongliang terdapat di semua tumpukan uang tersebut. Big Pong kemudian membawa semua uang-uang itu untuk diserahkan kepada Zongliang. Padahal si nenek memintanya untuk tidak melakukan hal itu dan mengatakan jika uang itu akan ia gunakan untuk menebus David yang telah diculik oleh Red Dragon. Tapi sayangnya Big Pong tidak menghiraukan sang nenek lalu pergi membawa uangnya. Nenek Wong begitu sedih dan tak tahu apa yang harus ia lakukan. Tapi kemudian ia bergegas mengobati luka tembak di perutnya dan menemukan sebuah ide. Ia lalu bergegas pergi untuk menelepon seseorang. Setelah itu, ia mendatangi sebuah gedung sambil membawa tas yang diminta oleh Red Dragon. Little Handsome dan anak buah Red Dragon kemudian membawa David ke hadapan neneknya. Nenek Wong kemudian menyerahkan tas yang ia bawa dan meminta mereka untuk segera melepaskan David. Namun setelah mereka memeriksa uang di dalam tas, mereka begitu marah karena isi tas tersebut bukanlah tumpukan uang, melainkan hanya tumpukan kertas bekas. Nenek Wong mengakui jika ia sudah tidak memiliki uang tersebut, tapi ia rela menyerahkan dirinya untuk bekerja kepada Red Dragon di sisa hidupnya. Mendengar hal itu, ketua Red Dragon menjadi marah dan bingung karena tak mungkin mempekerjakan wanita tua di kelompoknya. Dan ketika mereka sedang bernegosiasi untuk dapat membebaskan cucu Nenek Wong, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan baku tembak pun terjadi antara kelompok Red Dragon dan juga Zongliang. Melihat cucunya dalam kondisi berbahaya, Nenek Wong memberanikan diri untuk menyelamatkan David hingga akhirnya Nenek Wong tertembak dan terjatuh. David segera melepaskan diri dari cengkraman anak buah Red Dragon untuk segera menghampiri neneknya. Untungnya Big Pong pun ada di situ dan mereka segera membawanya ke rumah sakit untuk menolongnya. Setelah beberapa waktu berlalu, Nenek Wong pun sembuh dan ia kembali mengunjungi rumah anaknya Howard untuk merayakan ulang tahun David. Mereka begitu senang karena bisa berkumpul bersama kembali. Howard pun berharap kepada ibunya jika kali ini ibunya bisa tinggal bersamanya. Nenek Wong sempat menolak tawaran Howard, tapi setelah dipikir-pikir akhirnya ia menyetujui untuk tinggal bersama dengan anak dan juga cucu-cucunya. Dan film Lucky Grandma pun selesai.
akhir yang bahagia. Itulah keberuntungan nenek Wong yang sebenarnya, yakni bisa berkumpul kembali dengan anak dan cucu-cucunya dengan selamat dan juga bahagia. Gimana guys, film kita kali ini seru nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Kuanteng di film-film selanjutnya. Dan semua mimpi bisa diraih. Jika Anda bisa memimpikannya, Anda bisa melakukannya. Dadah.